Kita ambil beberapa contoh. Niat yang baik bisa merubah perbuatan maksiat menjadi tidak maksiat. Contohnya ghibah. Ghibah menyebut kejelekan orang, menyebut aib orang. Itu perbuatan maksiat. Tapi kalau niatnya baik, ini bisa merubah keadaan maksiat tadi menjadi tidak maksiat lagi. Nah, namun dalam setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ada beberapa perkara perbuatan maksiat itu bisa berubah menjadi tidak maksiat dengan niat. Tapi ini hanya pengecualian. Secara umum niat tidak bisa merubah maksiat menjadi taat. Itu secara umum. Tapi dalam beberapa keadaan tertentu niat itu bisa merubah yang maksiat menjadi taat. Tapi dalam keadaan tertentu. Seperti apa keadaan tertentu itu? Nah, ini kada boleh kita mengarang seorang. Karena sudah ada aturan-aturannya. Kita ambil beberapa contoh. Niat yang baik bisa merubah perbuatan maksiat menjadi tidak maksiat. Contohnya ghibah. Ghibah menyebut kejelekan orang, menyebut aib orang. Itu perbuatan maksiat. Tapi kalau niatnya baik, ini bisa merubah keadaan maksiat tadi menjadi tidak maksiat lagi. Contohnya tazallum yang pertama. Kita ini dianiaya. Nah, kita dianiaya oleh seseorang. Kita ditipu oleh seseorang, kita dizalim oleh seseorang. Nah, lalu payajuzu lil mazlum ayyazkura inda man lahu wilayatun aw lahu qudratun ala insabihi zulma zalimihi bi ayyakula zalamani pulan bikas dirab zalamatihi. Boleh bagi orang yang dizalim itu menyebutkan di sisi orang yang punya kekuatan, di sisi orang yang berwenang, menyebutkan kezaliman orang yang menzalim dia dengan niat menghilangkan kezalimannya itu. Nah, boleh. Kita misal ditipu orang. Kalau kita ditipu orang ini, kita mesti melapor ke mana? Lawan orang nang kau menghilangkan kezalimannya. Kita lapor ke polisi misalnya, atau kita lapor ke kepala desa, karena beliau itu nang kawa mengurusnya. Kita lapor ulun ditipu si Pulan bin Pulan. Ini menyebut keaiban orang nih, menyebut kejelekan orang. Tapi tujuan kita menyebut itu adalah untuk menghilangkan kezalimannya, agar si orang yang kita kisahkan ini dapat menangkapinya sehingga mengembalikan kezaliman kepada kita. Ampihnya berdosa. Nah, jadi kita lapor ke polisi, wahai polisi, ulun tadi dizalim Pulan bin Pulan, ulun ditipunya.
Nah, tujuan kita melapor ke polisi itu apa? Supaya polisi ini bisa menangkap inya dan mengembalikan kezaliman itu kepada kita. Nah, niatnya baik. Sehingga kita menyebut kejalikan inya di hadapan polisi itu bukan ghibah yang diharamkan lagi, bukan perbuatan maksiat lagi, karena niat kita bukan untuk menghinakan dia, niat kita bukan untuk menghancurkan martabat dia, tapi niat kita untuk menghilangkan kezalimannya. Nah, jadi dalam beberapa hal niat itu bisa berpengaruh kepada yang maksiat menjadi tidak maksiat. Tapi dalam beberapa hal tertentu, contohnya ya macam tadi. Contoh yang kedua masih dalam masalah ghibah, al-isti'anah ala taghayyuril munkar wa raddil 'asi ila shawab bi ay yazkura dzalik inda man yarju qudratahu ala izalatil munkar bi kasdi tawassul ila izalatil munkar. Kita mengetahui kawan kita, tetangga kita ini berbuat munkar. Tetangga kita ini berbuat munkar. Kita menagur kada wani. Kita menagur, kita bisa sakit. Nah, lalu kita datangi orang yang orang itu punya keberanian menegur kawan kita ini. Kita datangi sidin, kita sebutkan kemunkarannya. Anu Pak Aina, sebelah rumah ulun itu berbuat nang kada baik terus, berbuat munkar terus. Nah, kita menyebut keaiban orang, kejelikan ini gibah ngarannya. Tapi karena niat kita untuk menghilangkan munkar, maka itu jadi bukan maksiat. Kalau niat kita untuk supaya inya hina, supaya inya jatuh martabatnya, untuk menjelikkan kawan kita, nah itu gibah ngarannya, itu haram. Tapi karena niat kita bukan itu, niat kita untuk menghilangkan kemungkaran, bukan gibah ngarannya. Nah, jadi di sini niat berpengaruh dalam merubah satu maksiat menjadi tidak maksiat. Yang ketiga contohnya, minta fatwa. Dia menyebutkan kezaliman orang, dia menyebutkan kejelikan orang, tapi untuk minta fatwa kepada seorang mufti atau seorang ulama. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ujar perempuan tadi, kayak apa caranya nah? Laki ulun itu pamalar bener orangnya. Laki ulun tuh pamalar, meninggali ungkus nafkah tuh kada cukup di rumah, maka sidin banyak aja bisi duit. Kan ini menyebutkan keaiban laki lagi lawan orang nih. Apakah boleh hai Rasulullah ulun mengambil duitnya kada bepadahan? Karena kada cukup mau ongkosi kami seperanakan ini. Nah, itu minta fatwa, menyebutkan keaiban suami. Nah, itu dibolehkan karena tujuannya bukan untuk menjelikkan suami kada, tapi untuk minta kejelasan hukum, apakah inya boleh mengambil harta suami untuk mencukupi nafkahnya atau kada. Niatnya bukan untuk merendahkan suami, untuk menghinakan suami kada. Niatnya untuk minta kejelasan hukum dirinya, apakah boleh atau kada mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi nafkah. Nah, ini boleh juga. Jadi niat seperti itu bisa merubah yang bukan, yang maksiat menjadi bukan maksiat. Yang keempat, contohnya kita menyebutkan kejelikan orang lain untuk menyelamatkan orang lain. Kita menyebutkan kejelikan orang lain tujuannya untuk menyelamatkan orang lain. Nah, tujuannya ini baik, lalu merubahnya dari maksiat menjadi bukan maksiat. Kalau kita madahkan si anu tuh maling, si anu tuh pemabuk,
itu bisa gibah ngarannya. Tapi kita menyebutkan itu dalam rangka menakutkan kepada orang lain. Orang minta pendapat kepada kita, ujar orang lawan kita, kayak apa mun aku badagang bakung si lawan si Pulan itu baiklah menurut pian. Sedangkan kita tahu si Pulan tuh orangnya penipu. Nah, kita di sini menyambat orang nih. Berhubung orang ini minta pendapat kepada kita, kita mesti melayani. Ikam pada usaha bakung si lawan inyan itu. Kenapa garang ianya kada usah? Karena saya pengetahuanku inyan itu orangnya suka menipu. Suka menipu. Nah, jadi kita menyambat suka menipu tuh gibah. Tapi karena tujuan kita untuk menyelamatkan ini orang yang minta pendapat, kada gibah lagi ngarannya. Bukan maksiat lagi ngarannya. Nah, jadi memang secara umum niat tidak bisa merubah perbuatan maksiat menjadi bukan maksiat. Tapi dalam beberapa hal ada pengecualian. Ada beberapa hal niat itu berpengaruh di dalam merubah satu maksiat menjadi bukan maksiat. Nah, tapi kita jangan hendak mengarang-arang seorang itu ada aturannya sudah. Jangan hendak mengias-ngias. Kalau kaliwatan kiasnya. Nah, jadi urusan macam 4 perkara tadi itu dibolehkan. Arti dibolehkan artinya niat itu berpengaruh dalam merubah satu maksiat menjadi tidak maksiat lagi. Ambil contoh lagi berdusta. Berdusta itu maksiat. Berdusta maksiat. Tapi dengan sebab niat yang baik, ada beberapa hal yang berdusta itu menjadi tidak maksiat. Dalam beberapa hal, kada semuaan. Dalam beberapa keadaan tertentu, berdusta itu bisa jadi kada maksiat dengan sebab niat yang baik. Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang mana berdusta itu tidak maksiat. Pertama, dalam urusan peperangan. Dalam urusan peperangan, misalnya kita hendak menyerang musuh di suatu tempat, musuh kita di Tanjung umpamanya, lalu hendak menyerang ke sana, lalu kita umumkan kepada anak buah, kepada prajurit kita akan menyerang musuh besok hari di Tanjung, Jalan Paringin. Kita berangkat. Padahal kita sudah merencanakan Jalan Amuntai kaina. Tujuannya apa? Supaya musuh itu kita mendengar beritanya salah perkiraannya. Tujuan untuk mengelabui musuh. Nah, satu. Yang kedua, ujar Nabi, untuk islah zatil bain, untuk mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Si A lawan si B bertengkar, kita juru damai. Kita jadi juru damai ini boleh kita menggunakan dusta dengan niat supaya 2 bertengkar ini bisa berdamai. Nah, itu niat berfungsi merubah sesuatu yang maksiat menjadi tidak maksiat. Yang ketiga, ujar Nabi, liyurdi zaujaha, untuk menyenangkan pasangannya. Untuk menyenangkan pasangannya. Di situ berdusta dengan niat untuk menyenangkan pasangannya menjadi dusta yang bukan maksiat. Umpamanya jar laki lawan nang bini, ikam umpamanya sayanglah lawan aku ini. Nah, lalu ujar umanya, bah pian tuh nomor 1 ulun sayangi sudah. Walaupun dalam hati nomor 1000 umpamanya, tapi dimuntung ayo nomor 1 kada apa-apa, untuk menyenangkan pasangannya.
Nah, niat seperti itu merubah status dusta dari maksiat menjadi bukan maksiat. Nah, cuma yang perlu kita ingat bahwa pengecualian itu sangat terbatas dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal yang sudah digariskan. Secara umum tetap kita berpegang kepada kaidah an-niyat la tu'atsiru bil ma'asi. Niat itu walaupun baik tidak berpengaruh dalam merubah maksiat menjadikan bukan maksiat, tetap maksiat.